Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Trisana. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari makalah saya yang berjudul Studi Perbandingan Objek dan Pendekatan Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Nasional dengan Metode Deep Learning. Eh, Perkembangan pendidikan menuntut inovasi kurikulum dan metode pembelajaran agar dapat menjawab kebutuhan peserta didik di era modern. Di Indonesia, kurikulum merdeka dan pendekatan deep learning menjadi dua konsep penting yang diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dan kebebasan bagi guru dan sekolah dalam memilih materi dan metode pembelajaran dengan tujuan mengembangkan karakter dan kompetensi abad 21. Sementara itu, deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna melalui proses berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Studi ini bertujuan untuk membandingkan objek dan pendekatan pembelajaran pada kedua kurikulum tersebut untuk menggali keunggulan dan relevansinya dalam konteks pendidikan Indonesia. Bisa di Yang pertama adalah kurikulum merdeka. Kurikulum eh, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi guru dan sekolah memilih materi dan metode pembelajaran yang fokus pada penguasaan konsep, karakter, dan keterampilan abad ke-21. Guru dan sekolah untuk memilih kurikuler yang beragam dengan fokus pada materi esensial agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, kurikulum Merdeka juga mengintegrasikan proyek berbasis tema untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila serta pengembangan soft skill dan karakter. Kemudian, kurikulum nasional atau deep learning. Jadi deep learning bukan merupakan kurikulum, melainkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna melalui proses berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Pendekatan ini bertujuan agar siswa mampu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, mengembangkan keterampilan abad ke-21, serta mengalami pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Deep learning dapat diterapkan dalam berbagai kurikulum sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi intinya adalah deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan keterkaitan materi dengan kehidupan nyata untuk meningkatkan kualitas belajar. Jadi, objek pembelajaran dari kedua kurikulum ini yaitu yang pertama kurikulum merdeka. Eh, Mohon maaf, tunggu sebentar. Kok keluar ya?
Jadi yang pertama, kurikulum merdeka. Materinya esensial. Maksud dari materi esensial dari kurikulum merdeka adalah materi atau mata pelajaran penting yang harus dikuasai dan dipahami oleh siswa secara mendalam dan berkelanjutan di semua jenjang pendidikan dengan fokus utama pada kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Materi ini dirancang agar siswa memiliki pemahaman konsep yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masa kini, serta mampu mengasah keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Dengan menekankan kualitas pembelajaran dari kuantitas, materi esensial memungkinkan guru dan siswa untuk mendalami topik secara lebih efektif tanpa terburu-buru, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Kemudian pada kurikulum merdeka terdapat pengembangan karakter dan soft skill, fleksibilitas sesuai kebutuhan. Kurikulum merdeka ini juga fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kemudian objek pembelajaran dari kurikulum nasional deep learning yaitu fokus pada pemahaman konsep mendalam dan reflektif. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran pada kurikulum merdeka bersifat fleksibel, yaitu memungkinkan guru dan siswa menyesuaikan waktu, metode, dan materi sesuai kebutuhan dan minat peserta didik, sehingga pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas atau metode konvensional seperti menghafal. Pendekatan berbasis proyek atau Project Based Learning atau disingkat PJBL menjadi salah satu metode utama yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang relevan dengan kehidupan nyata sehingga mendorong pengembangan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi sekaligus membangun karakter siswa. Selain itu, pembelajaran juga mengedepankan diskusi dan eksplorasi sebagai cara untuk menggali pemahaman lebih dalam dan mengembangkan kemampuan analitis siswa secara mandiri dan kolaboratif, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Dengan demikian, kurikulum merdeka mengintegrasikan fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan eksplorasi untuk menyiapkan siswa yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang dan keterampilan yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Kemudian
pendekatan pembelajaran pada kurikulum nasional dengan metode deep learning, pembelajaran yang mengintegrasikan mindful, meaningful, dan joyful learning menekankan pada proses belajar yang sadar penuh atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menyenangkan atau joyful. Mindful learning membantu siswa untuk fokus dan mengelola emosi serta stres selama belajar, sehingga mereka dapat menyerap materi dengan lebih baik dan mendalam melalui kesadaran diri dan refleksi. Meaningful learning mendorong siswa memahami relevansi materi pembelajaran dalam kehidupan nyata, sehingga ilmu yang diperoleh tidak hanya sekedar hafalan, tetapi memiliki makna dan aplikasi praktis yang penting bagi mereka. Joyful learning menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi dengan metode yang variatif, kolaboratif, dan interaktif, sehingga siswa aktif terlibat secara fisik dan mental, merasa senang dan antusias dalam proses pembelajaran. Dengan dukungan teknologi sebagai alat bantu, pendekatan ini mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitik secara holistik, serta membangun karakter dan keterampilan abad 21 yang relevan dengan tantangan masa kini. Eh, Berikut peran guru dan siswa dari kedua kurikulum Merdeka dan kurikulum nasional di learning. Yang pertama, peran guru di kurikulum Merdeka. Jadi pada kurikulum Merdeka, guru berperan sebagai fasilitator dan arsitek pembelajaran yang inovatif, bertugas mengidentifikasi potensi dan kebutuhan siswa, merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna, serta menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan inklusif. Guru juga berperan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi siswa, serta menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal dan karakteristik siswa. eh, Peran guru dalam kurikulum nasional atau deep learning, yaitu guru berperan sebagai pembimbing yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, reflektif, dan kreatif melalui proses pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Guru membantu siswa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan mengembangkan keterampilan abad 21 dengan pendekatan yang menekankan mindful, meaningful, dan joyful learning. Selanjutnya yaitu peran siswa. Jadi peran siswa pada kurikulum Merdeka adalah menjadi pusat pembelajaran yang aktif dan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan mengembangkan potensi secara mandiri dalam lingkungan yang mendukung kolaborasi dan kreativitas. Sedangkan peran siswa dalam metode pembelajaran deep learning, yaitu siswa berperan aktif dalam membangun pemahaman mendalam melalui berpikir kritis dan kreatif, serta menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Singkatnya, pada kurikulum Merdeka, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, sedangkan pada deep learning, guru lebih fokus membimbing siswa dalam proses pembelajaran yang mendalam dan reflektif. Siswa pada kedua kurikulum berperan aktif, namun pada kurikulum deep learning lebih menekankan pada pengembangan pemahaman konseptual yang dalam. Selanjutnya, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya. Baik, pada Maya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, pertanyaannya, bagaimana deep learning dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pendekatan pembelajaran pada kedua kurikulum tersebut?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Normaya. Tadi pertanyaannya kan bagaimana metode deep learning atau pembelajaran mendalam dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pendekatan pembelajaran pada kurikulum merdeka dan kurikulum nasional deep learning. Jadi metode deep learning dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pendekatan pembelajaran pada kurikulum merdeka dan kurikulum nasional dengan memanfaatkan kemampuan teknologi kecerdasan buatan dalam mengumpulkan dan mengelola data pembelajaran secara mendalam dan personal. Deep learning memungkinkan identifikasi pola belajar siswa, tingkat pemahaman, serta kesulitan yang dihadapi secara individual, memberikan rekomendasi, meningkatkan pemahaman konseptual, dan keterlibatan aktif siswa. Pada kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual, fleksibel, dan berbasis proyek, deep learning dapat membantu guru mengkontekstualisasikan materi dengan isu terkini, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Sedangkan pada kurikulum nasional dengan metode deep learning dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan personalisasi, kecepatan, dan kedalaman materi, memungkinkan siswa belajar sesuai ritme masing-masing dan memperkuat pemahaman konsep dasar. Selain itu, teknologi ini juga mendukung evaluasi berbasis data besar. Mohon maaf. Jadi deep learning dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan personalisasi, kecepatan, dan kedalaman materi yang memungkinkan siswa belajar sesuai ritme masing-masing dan memperkuat pemahaman konsep dasar. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada sanggahan? Kepada Siti Normaya, apakah jawaban saya sudah cukup atau masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup, sudah jelas. Makasih. Baik. Kalau sudah jelas, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.